Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 11 K1 Manajemen mata kuliah perpajakan. Di sini kelompok kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami dengan materi bea perolehan hak atas tanah dan bangunan 1 atau BPH-TB 1. Perkenalkan anggota kelompok kami, yaitu yang pertama saya, Haji Hersat Sukandar, kedua Destiana Kardelia, dan yang ketiga Haji Surya Pradana. Materi yaitu definisi BPH-TB. BPH-TB merupakan pajak atas perolehan hak atas tanah dan atau bangunan. BPH-TB merupakan perbuatan atau peristiwa hukum yang mengakibatkan diperolehnya hak atas tanah dan atau bangunan oleh pribadi atau badan. BPH-TB adalah hak atas tanah termasuk hak pengelolaan beserta bangunan di atasnya. Dalam materi selanjutnya yaitu ada dasar hukum bea perolehan hak atas tanah dan bangunan, yaitu yang pertama Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 tentang bea perolehan hak atas tanah dan bangunan, dan yang kedua yaitu Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2019 tentang pajak daerah dan retribusi daerah. Prinsip bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPH-TB). Yang pertama, pemenuhan kewajiban dilakukan secara self-assessment. Yang kedua, besarnya tarif yaitu 5%. Yang ketiga, merupakan penerimaan negara yang diserahkan pada daerah. Yang keempat, pengenaan sanksi untuk wajib pajak yang melanggar ketentuan. Objek pajak BPH-TB adalah perolehan hak atas tanah dan atau bangunan. Perolehan hak atas tanah atau bangunan meliputi pemindahan hak beli karena jual beli, tukar menukar, hibah wasiat, waris, pemasukan dalam proses atau badan hukum lain, pemisahan hak yang mengabdikan peralihan, penunjukan pembelian dalam lelang, penunjukan putusan hakim yang memiliki kekuatan hukum tetap, pembangunan usaha, peleburan usaha, pemekaran usaha, dan hadiah. Pemberian hak baru karena kelanjutan pelepasan hak dan di luar pelepasan hak. Tidak termasuk objek pajak antara lain perwakilan diplomatik atau konsul berdasarkan asas keperluan timbal balik negara untuk penyelenggaraan pemerintah dan atau pelaksanaan pembangunan guna kepentingan umum. Badan atau perwakilan organisasi internasional yang ditetapkan dengan peraturan Menteri Keuangan dengan syarat tidak menjalankan usaha atau melakukan kegiatan lain di luar fungsi dan tugas badan usaha. Yang keempat, orang pribadi atau badan karena konflik hak atau karena perbuatan hukum lain dengan tidak adanya perubahan nama. Yang kelima, orang pribadi atau badan karena wakaf. Yang keenam, orang pribadi atau badan yang digunakan untuk kepentingan ibadah. Subjek pajak dan wajib pajak. Subjek pajak bea perolehan hak atas tanah dan bangunan BPH-TB adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh hak atas tanah atau bangunan. Wajib pajak adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh hak atas tanah atau bangunan. Selanjutnya yaitu tempat pajak terutang. Untuk biaya perolehan hak atas tanah dan bangunan yang terutang dipungut di wilayah daerah tempat tanah dan atau bangunan berada. Materi selanjutnya yaitu studi kasus. Judulnya adalah dampak pelimpahan biaya perolehan hak atas tanah dan bangunan kepada pemerintah daerah, studi kasus di Kota Yogyakarta. Kota Yogyakarta merupakan salah satu kota yang pemerintahannya sangat serius dengan adanya pelimpahan pajak BPH-TB. Pelimpahan BPH-TB dari pemerintah pusat kepada pemerintah Yogyakarta tentunya akan sangat menguntungkan karena daerah diberi kewenangan penuh untuk memungut dan memanfaatkan sepenuhnya dari hasil BPH-TB tersebut. Pelimpahan BPH-TB kepada Kota Yogyakarta membutuhkan kelengkapan perda dan juga peraturan wali kota yang cukup memadai. Perda tentang pajak daerah langsung disusun bersama dengan DPRD. Selanjutnya, selain itu juga disusun peraturan wali kota Yogyakarta
yang merupakan petunjuk teknis pemungutan BPHTB dan dibutuhkan penyesuaian tugas-tugas dari dinas-dinas terkait. Potensi dan pengembangan BPHTB Kota Yogyakarta cukup besar dikarenakan semakin banyaknya transaksi peralihan hak. Perkembangan jumlah akte peralihan hak di Kota Yogyakarta cukup besar dibanding dengan kabupaten atau kota lain yang berada di Provinsi DIY. Keberhasilan dalam pemungutan BPHTB tentunya akan menghasilkan penerimaan keuangan yang sangat membantu bagi pembiayaan pembangunan di daerah. Selanjutnya yang terakhir adalah kesimpulan. Kesimpulan dari presentasi ini adalah bea perolehan hak atas tanah dan bangunan atau BPHTB merupakan pajak yang dikenakan atas perolehan hak atas tanah dan bangunan. Mereka yang memperoleh hak atas tanah dan bangunan wajib menyerahkan nilai ekonomi yang diperolehnya kepada negara melalui pembayaran pajak yaitu sebesar 5%. Pemenuhan kewajiban BPHTB adalah berdasarkan sistem self-assessment, yaitu wajib pajak menghitung dan membayar sendiri utang pajaknya. Wajib pajak yang melanggar atau tidak melaksanakan kewajiban akan dikenakan sanksi menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.